Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya udah gak sabar nih nunggu Mama Aya, karena ini adalah 10 hari yang kayaknya memang bagus sekali untuk dibahas. Tapi sebelum nanti Mama Aya bergabung, saya punya pengumuman nih. Allah udah memberikan hadiah nih kayaknya buat kita. Luar biasa. Apa tuh hadiahnya? Nanti malam jangan lupa ya, kalau langitnya cerah dan horizon terbuka, ada parade planet. Oke, itu bisa dilihat pakai mata telanjang, nggak usah pakai teleskop atau binokular. Jadi Anda akan melihat parade langsung, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Tapi kalau Anda pergi kayak ke planetarium atau ke tempat-tempat yang ada teleskop atau binokular, maka nanti malam Anda bisa ngelihat juga Uranus dan Neptunus. Kapan waktunya? Kalau Anda tinggal di waktu Indonesia bagian Barat, pukul 18.30 menjelang maghrib, Anda udah bisa lihat tuh di langit. Sampai 19.30. Kalau Anda di Indonesia bagian tengah, di 18.45 sampai 19.45. Kalau Anda di bagian timur, jangan lupa lihat ke langit Anda, itu pukul 7 malam sampai pukul 8 malam. Oke? Baiklah, kalau begitu langsung not. Wow. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Perhatikan lilin antara sumbu dan cahaya yang mengitari di sekitarnya. Ini diibaratkan sumbu adalah Tuhan Sang Maha Api, dan kita jiwa-jiwa yang akan kembali akan menyatu mengelilingi cahaya yang ada di sini. Besok saya akan uji coba dengan senter supaya tahu bahwa cahaya itu berlapis-lapis, supaya kita bisa mengenal keberadaan Tuhan dan merasakan ketuhanan yang ada di dalam tubuh kita. Ini lagu-lagu Krisya yang dibawakan tahun 1977, tapi sepertinya sangat relate terkait dengan topik yang kita bicarakan. Happy birthday. Wah, kalau ada cucuku Dennis, senang nih tiup lilin terus. Iya, aku ngelihat tiba-tiba dia ulang tahun aja, pengen ulang tahun aja. Iya. Oke. Mama Ayah, kita dapat hadiah ya dari Allah, ada parade nanti malam. Baru, emang namanya kakak adik ini memang ini ya, setrumnya cepat. Di bukuku sudah akan ada opening yang disiapkan. Ada jajaran fenomena 6 planet besar. Secara ahli astronomi mengatakan ini merupakan satu parade yang bisa dilihat dalam perspektif, yaitu walaupun letaknya planetnya itu saling berjauhan, tetapi jarak mereka ini bisa terlihat dari bumi, itu seperti satu garis lurus. Seperti ihdinas siratal mustaqim yang kemarin kita bahas. Jadi planet-planet yang letaknya ratusan ribuan miliaran tahun atau miliaran kilometer, itu ternyata dia dalam putaran-putarannya sendiri, tapi ada satu waktu mereka bisa satu garis lurus seperti kita bisa menyaksikan di bumi parade mereka. Jadi betul Nas katakan, setelah nanti buka puasa langsung keluar ke alam. Betul. Hari ini kita merayakan hidup dengan penuh cinta, karena hari ini kita melihat sebuah bukti bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah hal-hal yang bisa dikatakan proyek percontohan yang diberikan. Halo Iis Sugianto, emang nggak ada suara gua? Ada, Mas ada. Ada, aman. Aman. Cek kembali Iis, penyanyi kondang nih, mesti Iis yang nyanyiin. Rayakan hidup dengan penuh cinta, artinya ada sebuah rahasia 10 malam pertama, karena kita melibatkan dengan si bulan Ramadan. Artinya begini, untuk merayakan sebuah cinta yang penuh dengan sebuah perjalanan spiritual panjang,
bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu adalah teman bermain manusia sepanjang hidup di muka bumi. Ada di dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 1-5, tertulis ada 10 malam. Di ayat 2-nya. Nggak usah dibacakan, karena ini banyak sekali. Hari ini saya dikasih PR sama adik saya. Ya ampun, ini kayak mau ujian sidang. Ada 4. Ya ampun, ini 3 jam nih ngurusin ini. Oke. Makasih loh sayang. Ini buat teman-teman juga. Semoga bisa mendapatkan kebahagiaan malam nanti. Sumpah yang dapat diterima. Bagaimana kita bersumpah kepada Tuhan dalam keislaman kita, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana ketika saya bersumpah dan sumpah saya diterima? Bagaimana seorang saksi di pengadilan, kalau dalam dunia, sumpahnya diterima oleh hakim. Kalau sumpahnya bohong, ucapannya tidak diterima. Sama nih sistemnya juga di urusan kita sama Tuhan, jadi sumpahnya diterima atau tidak. Supaya asyhadu alla ilaha illallah kita diterima, bukan hanya sekedar lisan. Dia mulai dengan surat Al-Fajr ini dari 1-5, tapi titik poin yang kita bahas di ayat kedua, waktu fajar. Dalam surat itu menjelaskan, 1, bahwa waktu fajar atau demi fajar yang bisa kita pelajari dari alam semesta adalah kita mulai melihat semburat sinar cahaya yang dianalogikan sebagai kebangkitan kesadaran manusia. Jadi ada hal-hal yang nampak dalam alam semesta sebetulnya mengajak kita untuk menghubungkan antara mikrokosmos kita sebagai manusia dan makrokosmos yang ada di luar sana untuk merasakan kebesaran Allah. Yang kedua, ayat keduanya mengatakan bahwa 10 malam pertama artinya begini, ada 10 aksi, ada 10 tahapan untuk menuju sebuah sinar yang semburat menjadi sebuah perjalanan panjang sampai akhirnya matahari terbenam. Waktu kematian kita tiba. Ini sangat terkait dengan perjalanan spiritual manusia. Setiap manusia, tidak ada yang luput. Yaitu ada 2 pengertian. Ada melalui sebuah ritual haji, tapi saya mau fokuskan ritual yang kedua adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, 10 hari pertama ini yang kita sedang menjalankan adalah proses fase rahmat, kasih sayang. 10 hari ini kita diuji coba. Apakah ketika mulut kita tidak menerima makan dan minum, batin kita mulai terusik, mulai gelisah, mulai ingin mencari tahu. Kenapa ketika mulut saya di stop untuk menerima makanan, apakah jiwanya udah mulai merangkak-rangkak, udah mulai gelisah-gelisah, udah mulai ngeces, sudah mulai merasakan ada sesuatu begitu. Kalau mau jadi manusia beruntung, seperti apa yang ditulis oleh IG-nya Syahnas, adalah manusia yang sensitif terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi, yang diminta di 10 malam pertama ini, secara garis besar adalah bagaimana manusia itu menata kembali niat hidupnya. Niat hidupnya, bagaimana membersihkan hatinya. Bagaimana menguatkan setrumnya. Keterhubungan kita dengan yang hidup lebih dekat dari ulat rahel kita masing-masing. Jadi sebelum kita masuk ke dalam fase pengampunan, kita harus membebaskan dulu 20 malam berikutnya. Bisa diikuti ya seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya kaitan dengan yang tadi si 6 planet besar yang Syahnas buka, itu ternyata bisa meluruskan satu tujuan puasa melalui 6 planet yang bisa kita lihat. Dan ini nggak kebetulan yang kita ngomongin loh. Waktu lagi nulis, terus saya nulis nih di awal ini nih, Nas. Saya cuma bilang,
alam ikut campur di dalam obrolan kita hari ini. Kalau itu tidak diluruskan niatnya, tujuan puasa melalui 6 planetnya nanti malam nih. Jam berapa, Nas? 18.45. Kalau di barat 18.30 sampai 19.30. Ada barat daya juga, antara barat dan barat daya. Ya, antara segitu kali. Dan itu sangat mempunyai kolerasi yang sangat tepat pada hari ini. Malam ini nanti, atau malam nanti. Oke. Yang kedua, pengertiannya adalah eksistensi genap dan ganjil. Sebelum manusia merasakan bersentuhan dengan yang ganjil, karena Allah itu maha ganjil, latihan dari yang genap dulu. Jadi sebelum mencapai hablum minallah, hablum minannasnya harus diberesin. Kenapa harus diberesin dulu? Emang nggak bisa langsung cari Tuhan, terus urusannya langsung beres. Saya nggak peduli, saya tutup mata urusan manusia lain. Nggak mau pusing, nggak cukup kuat. Ternyata nggak bisa. Dia mengatakan di dalam surat Al-Fajr ini adalah manusia tugasnya menggenapi yang ganjil. Ini keren banget ini, 10 malam pertama. Menggenapi yang ganjil. Karena kenapa menggenapi? Karena manusia memiliki 2 potensi yang kemarin dibahas. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Bagaimana supaya dia menekan potensi buruknya, potensi baiknya yang dia naikkan. Iya. Keren ya? Banget. Hah? Keren banget. Jadi sempurna. Kalau kita bisa menggenapi yang ganjil, sempurna kita hubungannya sama Tuhan. Karena itu menaikkan potensi spiritual kita menjadi yang maha hidup. Jiwa kita hidup terus. Ya, gitu. Kemudian halaman kedua. Kok halaman kedua? Benar dong, harusnya begitu. Kemudian yang kedua adalah kita mulai fajar. Tetap masih fajar. Jadi proses fajar nih begini. Teman-teman nanti bisa ngeliat lagi ke alam semesta. Setiap fajar menuju terang benderang. Kemudian hari perlahan-lahan beringsut menuju ke malam. Jadi kita menghadapi ada cukup 10 malam, cukup 10 kegelapan yang harus kita buat. Harus berlalu. Karena kalau 10 kegelapan atau 10 malam ini yang penuh gelap, tidak dilakukan dengan aksi, maka kita nggak akan bisa menyalakan setrum yang tadi. Kita tidak bisa mencapai sumbu yang tadi saya katakan melalui lilin tadi. Masuk cahayanya pun tidak mungkin. Setrum itu adalah ketika ring luarnya cahaya, kemudian pelan-pelan kita menuju ke sumbu yang sama. Jadi ibaratnya manusia ini, kalau saya ambil analoginya kembali, seperti kita lagi jalan, matanya buta, terus kita jalan di sebuah lorong atau terowongan yang gelap, dan di dalam terowongan ketika masuk, itu ada cabang-cabang. Ketika cabang-cabang kita masuk, ternyata dia terpecah-pecah menjadi lorong-lorong kecil. Nah, lorong kecil-kecil itu pada akhirnya memang akan menuju satu tujuan yang sama, satu. Tetapi ada yang orang masuk ke lorong kecil-kecil itu, mereka jalannya melingkar. Nggak ihdinas siratal mustaqim, terhubung. Begitu. Jadi balik lagi mereka ke pintu semula. Nah itu alam perantara tuh. Lanjut. Jadi kalau Al-Fajr ini tidak dimaknai dengan lebih hati-hati, kita menganggap bahwa ketika kita sudah melakukan ritual, apapun itu bentuknya, dianggap sudah selesai menjalankan kewajiban. Ternyata menggenapkan si ganjil itu adalah ketika kita merasakan setruman yang tadi. Kita merasa menjadi satu jalan kepada Allah. Nanti kita masih 10 tahap. Nanti akan diberitahu. Iya. Jadi, Menarik, untuk mencapai kebenaran yang tunggal, ada yang bisa menembus jalan tol, ada yang lewat bahu jalan kalau mobil. Iya. Ada yang di bahu jalan kepecah-pecah, keluar tol-tol, keluar tol Pondok Indah, tol Pondok Pinang, tol Tanah Kusir. Iya.
Ada yang ketika dia masuk ke tol pinggir jalan terus keluar ke Pondok Indah Tanah Kusir, dia harus balik arah lagi, U-turn kalau mobil. Iya. Jadi nggak bisa tuh dari TBC Matupang langsung ke Bintaro Jaya. Iya. Balik ke pintu semula, nggak ketemu lagi. Iya. Begitu. Jadi kita harus pahami dulu kebenaran itu tunggal, satu. Nggak ada kebenaran selain daripada hasanah Tuhan. Iya. Jadi wajahnya itu berupa-rupa, bermacam-macam. Jadi tugas kita dengan 10 malam pertama di bulan Ramadan ini adalah menemukan kembali dia, menemukan kebenarannya, dan juga menemukan cinta yang sejati. Keren ya? Banget, luar biasa. Jalan keluar dari kegelapannya bagaimana dong, Soraya? Catat. 1, tobat. 2, sabar. Balik 3, lagi. Balik lagi. iya. Sabar Harus dari itu situ balik dulu. lagi. Balik lagi itu. Tobat, sabar, syukur, zuhud, ridho, ikhlas, taslim, tawakal, fana, mahabbah. Itu tahapan. Gak bisa tahu-tahu kita ritualnya kuat, saya sudah tawakal. Gak ada. Itu kalau nggak kuat-kuat bisa gila loh Mama Aya. Bisa gila, bisa halusinasi. Bisa keblenger sendiri. Bisa keblenger, Iya. seperti orang naik gunung, Iya. kurang oksigen di kepala, Iya, hipoksia. batu dibilang Tuhan. Atau sungai dibilang darah. Karena hipoksia, oksigennya kurang. Timbul halusinasi. Supaya tidak timbul halusinasi, saya akan masuk ke poin 1 yang tadi. Iya. Catat ya, semoga Iya. nanti malam kita dapat hadiah. Amin, 1, amin. melalui tobat. Secara cepat, supaya ini poinnya 10, tobat itu adalah seperti analogi barisan semut yang berapa kali diulang. Kalau bandel salah, balik lagi. Bandel salah, uji coba, balik lagi. Uji coba, balik lagi. Yang penting balik. Kesalahan tidak masalah sepanjang dia mengambil pelajaran. Jadi, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Kalau diri itu artinya jiwa. Kemarin saya sudah berikan ayat, tapi diingatkan kembali. Ada yang dibersihkan secara fisik dulu, secara hablum minanas, yaitu surat 4 ayat 36, An-Nisa. Kuncinya itu, kalau mau membersihkan atau menyucikan, dan hablum minallah adalah surat Ali Imran, ayat 133, 134. Silahkan teman-teman bahas sendiri, menulis sendiri, mengkaji sendiri, supaya mendapatkan sinar lilin kecil yang tadi. Karena kita harus melihat orang yang mampu untuk mengenal dirinya sendiri, dia pelan-pelan akan menemui kekuatan yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Sabar itu adalah, kemarin sempat dibahas, terkait dengan patuh mengikuti aturan-aturan di dalam proses hidupnya. Kalau keadaan lagi nggak enak, ambil napas, diam, menunggu, mencoba, uji coba, diam lagi, mengikuti peraturan yang ada. Karena apa? Kemarin kita menarik sebuah pelajaran, orang yang patuh, gak pernah cheating, gak pernah selingkuh sama Allah, kita akan mendapatkan sebuah hikmah dari sebuah pelajaran hidupnya masing-masing. Karena untuk mengambil sebuah hikmah, kita nggak bisa menebak-nebak. Kita tetap butuh pertolongan Allah yang hidup di dekat urat leher kita masing-masing. Supaya apa? Kita bisa mencatat takdirnya sendiri ke depannya mau seperti apa. Dan hadiahnya yang kemarin kita sempat kasih tahu, bahwa siapa yang memiliki sabar dan sabar yang kuat, dia akan mendapatkan ganjaran pahala tanpa batas. Pahala dan ampunan. Dan dia akan menduduki sebuah tempat tertinggi ketika dia menghadap kepada Ilahi. Jadi
Ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Yang ketiga, kita masuk ke syukur. Bagaimana saya bisa bersyukur dengan sesuatu yang saya miliki? Bagaimana saya bersyukur dengan sesuatu yang dimudahkan? Bagaimana saya bersyukur ketika saya sedang disulitkan? Kenapa harus bersyukur lagi disulitkan? Ada pelajaran di situ. Kalau orang dikasih mudah terus, nggak kasih pelajaran, mabuk aja enak. Mabuk maksudnya pikirannya. Tetapi syukur adalah ketika di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kemudahan nggak diajarkan kesulitan. Sama Jadi seperti, Jadi tuh ya kayak begini nih, kalau aku tuh ngambil esensinya Mama Ayah, maaf dipotong. Aku ngambil esensinya adalah kita itu mesti bersyukur saat kita dapat musibah karena yang ngasih lagi jatuh cinta sama kita. Bersyukur lagi dicintain gitu. Kenapa dicintai? Akan lebih enak ketika Allah cinta sama kita. Di balik sebuah kejadian ada hikmah. Di balik hikmah itu ada petunjuk. Ketika kita mengikuti petunjuknya, kita selamat. Itu. Dan selanjutnya, ketika kita bersyukur dalam bentuk apapun, itu prosesnya kalau kita tahan dengan kesabaran yang lebih kuat lagi, walaupun ini teori, prakteknya tidak semudah apa yang kita bahas, tetapi setiap jiwa akan ditempa untuk menjadi teman main Allah yang menciptakan. Hebat loh. Kita mau diajak menjadi teman mainnya Allah di muka bumi. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberikan keistimewaan memiliki akal budi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Memiliki tingkat rasa keterhubungan semakin hari semakin kuat. Ini bentuk refleksi. Ketika kita mulai berpikir, merasakan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi itu seperti sponge. Kalau nyuci piring, sponge yang ditaruh di air berbusa, dia akan menyerap. Ketika dia absorb, itu rasanya kenikmatan buat yang bisa mempraktekkan itu. Bukan sekedar kata-kata. Makanya Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 7, surat 14. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Hebat. Tapi untuk mencapai itu, bersabarlah kamu dengan sabar yang kuat. Itu ada tahapan itu. Kalau nggak mental nih, baru di tangga ketiga mental dia. Kemudian setelah sudah kita mampu mencapai titik syukur, masuk ke lapisan yang keempat. Tingkat tahapan yang keempat. Zuhud. Zuhud ini adalah sebuah makom yang posisinya lebih tinggi dari sabar dan syukur. Sebuah makom yang membuat manusia yang hidup itu melihat bahwa dunia dan akhirat equal. Dia tidak meninggalkan dunia, tetap kerja, tetap melakukan tugas sebagai manusia, berat apapun, tapi sudah tahu akhiratnya. Tahu nggak tokoh yang paling terkenal, tokoh zuhud yang diajarkan? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kenapa? Ketika dia sudah mi'raj sampai tingkat yang tinggi, dia sudah tahu kondisinya. Selanjutnya mau kemana? Tapi dia tetap turun ke bumi menjalankan tugas menjadi Rasul yang sangat tidak enak pastinya. Iya. Ditempa lagi. Jadi tokoh Nabi ke-25 itu menjelaskan bahwa setiap manusia melalui proses yang sama. Karena setiap Nabi juga melalui proses yang sama dengan kejadian yang berbeda. Tapi proses tempaannya itu lebih berat daripada manusia yang bukan Nabi. Oleh karena itu, dia yang sudah mencapai tingkat zuhud, tidak terpengaruh oleh dunia, tidak terkesima, tidak terjebak.
tidak terkendali oleh dunia. Tapi dia yang mengendalikan dunia untuk menjadi pelayannya. Kalau manusia sudah sampai, Allah berikan porsi itu. Saya jadi bertanya, kalau memang manusia sehebat itu, dia bisa mengelola semua, artinya termasuk ciptaannya, termasuk urusan-urusan di luar itu, jadi pelayannya. Jadi antara manusia dengan malaikat, kita yang hebat. Kita bisa mengelola malaikat, bisa. Orang kita adalah makhluk yang paling sempurna, surat 17 Al-Isra ayat 70. Buktikan kalau kita hebat. Bukan mengomentari, nggak mungkin, malaikat dong, karena malaikat enggak. Secara hierarki, kalau kita mengenal hierarki, kita paling atas. Surat 1770 mengafirmasi itu secara pasti. Dan itu bisa dijelaskan dalam 10 tahapan kegelapan. Nanti akan masuk ke titik itu. Jadi, orang yang masuk ke zuhud adalah, walaupun bumi ini kecil, kita tinggal di bumi yang kecil, ya nanti malam kita bisa lihat bagaimana parade 6 planet, tapi dia mampu menjerat jiwa manusia. Kita bisa loh, jiwanya ketika kita mati, kita bisa ada yang berangkat ke langit langsung, direct. Ada yang muter-muter dulu. Ada yang muter balik. Seperti tadi, jalan di lorong, masuk cabang-cabang, cabangnya itu ternyata dia U-turn. Kayak naik mobil. Bahkan dia tinggal di bumi, hingga bumi diganti dengan bumi lainnya. Ini ayat semua yang diomongin. Apa yang diomongin ini bukan persepsiku, tapi ayat menuju ayat, ayat mengaitkan ayat. Jadi hidup ini adalah permainan. Adu ketangkasan. Tetapi dalam melakukan permainan, Allah mengatakan perlu kesenangan. Manusia perlu misalnya gembira dalam menjalankan permainan yang kadang-kadang juga membuat manusia jadi mumet. Tapi harus gembira. Ada tuh kalimat-kalimat di Al-Quran mengatakan hidup itu senda gurau. Ada ya, pernah dengar ya? Iya, hidup itu hanya sekedar senda gurau saja. Nah, kalau kita lagi main permainan hidup yang berbeda-beda nih, setiap orang yang punya alur cerita yang berbeda-beda, tapi harus gembira. Cara gembiranya gimana? Gue lagi susah kok gue suruh gembira. Karena permainan ini nih akan menyenangkan jika antara pemain dan yang nonton sesuai dengan aturan main. Yang main adalah manusia, yang nonton para malaikat. Jadi kalau manusia ada yang mainnya cheating, main basket, main bola, kalau misal pemainnya itu dia cari-cari celah, penonton pasti tahu, itu curang tuh. Terus wasitnya langsung, kartu merah. Sama, manusia hidup tuh seperti itu. Jadi, setelah permainan yang menyenangkan ini bisa kita lakukan dengan kegembiraan, supaya kita tetap sehat hidupnya, waras, otaknya, jiwanya, mentalnya waras, ada batasan loh. Kita bermain di bumi ini, ada faktor waktu yang menentukan, yaitu usia manusia, ada medan permainan, bumi yang selalu ada, walaupun manusianya punah, dan aturannya adalah ada wasit. Tuhan sebagai penyelenggara, sekaligus kepala juri. Asik ya? Banget. Sampai aku tuh jadi berpikir begini, iya karena kan kalau aku kan untuk silatun, untuk nyetrum itu kan senangnya pakai sholat sama ngaji ya Mama Ayah ya. Nah sehingga aku tuh semakin tartil mengucapkannya tuh betul-betul menggunakan hati, bukan hanya sekedar rapalan secepat-cepat kilat.
kayak Robik Firly, Warhamni, Wajeburni, Warfakni, Wafani, Warhamni, Warzukni, Wahyudi, Wadini, Waaf, Waafini, Wafuani. Wafuani. Itu kalau pakai hati itu kan sungguh luar biasa ya. Coba bayangkan doa yang minta ampunan, minta dikasihanin, minta ditutup aibnya, kemudian minta diangkat derajatnya, minta dikasih rezekinya, untuk disehatkan dan untuk dimaafkan. Itu kan sungguh minta ampunan yang luar biasa ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya Mama Ayah bilang hebat ya, keren, iya, emang dasar kita tuh karena agama Islam itu kan berbahasa Arab ya, sehingga kita itu kecenderungannya bukan meresapi tapi menghafalkan rapalannya, karena bukan menggunakan bahasa kita gitu loh. Jadi kecenderungannya kita hafal tetapi nggak masuk ke hati, karena itu menganggap bukan bahasa ibu kan gitu loh. Tetapi Al-Quran memberikan informasi, aku mudahkan sesuai dengan bahasamu. Kalau tidak salah surat 1996 ya. Kali ya. Mana ini? Coba nanti saya cek lagi. Iya, dimudahkan dengan bahasamu. Jadi Allah itu kan berwarna-warna, rupanya berbeda-beda, tapi kebenarannya tunggal. Kita yang menggenapi. Oke. Yang kelima, ridho. Kalau kita sudah di fase lapisan kelima, cahayanya, kita masuk ke dalam proses keterhubungan. Saklar setrumnya itu udah mulai ngikat kecintaan kepada Allah. Dan Allah menjanjikan di surat 89 yang Al-Fajr itu di ayat 2728 bahwa ia akan memanggil orang-orang yang sudah tenang hidupnya. Tenang itu bukan berarti baik-baik saja hidupnya, tidak ada gejolak, bukan. Ketika manusia sudah diuji coba dengan kondisi apapun, kemudian dia tetap tenang, sepertinya dianggap mungkin bisa masuk ke sini. Orang yang hidupnya tenang itu karena dia yakin bahwa Tuhannya akan memenuhi janjinya. Karena ini kan janjinya Allah nih yang kita pelajari di Al-Quran. Orang yang jatuh cinta itu rela berbuat untuk kekasih hati. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, kita harus kembali ke fitrahnya masing-masing. Fitrahnya apa? Setiap orang membawa tugas dan misi yang berbeda dan harus diselesaikan. Bahkan ketika blueprint atau cetak biru setiap DNA yang ada di dalam tubuh kita selalu berbeda, kita bisa merubah blueprint kita sendiri. Itu cakep. Dan itu yang sedang saya usahakan. Terus merubah blueprint yang tadinya warnanya merah, mungkin saya akan rubah menjadi ungu, lapisan warna Mejiku Hibiniu yang paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu, orang yang ridho adalah orang yang sadar dan dia cerdas. Cerdasnya tuh bagaimana? Cerdas menyikapi segala persoalan kehidupannya. Dia membangkitkan kesadarannya dan menggerakkannya. Bukan cuma sadar. Bukan cuma merasa bahwa, oh udah ketemu sama Tuhan, selesai tugas. Gitu. Bukan begitu. Tetapi dia menggerakkan. Karena dia punya kekuatan ganda. Dia punya kekuatan super yang berbeda. Kayaknya kalau saya lagi ngebahas Quran, lagi mencoba untuk membedah Quran, itu energinya tuh seperti tidak putus. Tadi pagi telepon sama Nas, 10 hari dipaksa sama Nas, dipaksa dengan bahagia menerimanya. Leles, dia leles.
Energinya Energy kayak dream. habis lari 50 kilometer. Demi Energi. masyarakat, Iya, tapi umat. demi persaudaraan, demi manusia lain. Mengeluh enggak, cuman energinya tuh rasanya besar, tapi habis ngomong, habis Betul. tuh kayak lari 50 Bawaannya kilo. ngantuk jadinya, iya betul. Bawaannya lelah, Betul. lelah tidurnya juga antara sadar nggak sadar. Betul, kayak rep-rep gitu kan. Iya betul. Masya Allah Mama Aya. Total. Jadi itu adalah bukti saya ketika saya membawa ayat-ayat cintanya Allah yang hidup di dalam saya punya urat leher, dan saya mendapatkan energi yang tidak tanpa batas. Energi tanpa batas. Capek nggak ngomong kayak begini? Pernah uji coba beda Quran dari pagi sampai malam, jam 10 malam, on baterainya. Sampai orang yang denger, sampai ampun. Ini tenaganya dari mana? Terus udah tenaganya. udah tenaganya on, tahu nggak? Badannya jadi panas suhunya. Jadi suhu tubuhku, karena bawa urusannya ayat Quran ini, itu suhu tubuh saya tuh naik. Keringetan, kepanasan, ruang ber-AC padahal. Jadi saya ngerasa, oh energi ini bekerja di tubuhku. Senang, tapi senang. Jiwanya itu rasanya puas. Oke, kita masuk ke lapisan ke-6. Ikhlas. Kalau udah bisa masuk nih ke lapisan yang ini, Nas, setengah perjalanan spiritual kita sudah masuk. Seperti sebuah gelas, setengah gelas sudah terpenuh. Setengah cahaya yang tadi nih, si lilin-lilin kecil ini nih, sudah setengah terang. Sudah kalau kita masuk ke dalam sebuah semprong, apa sih kayak kalau lampu templok. Iya, zaman dulu lampu templok. Lampu tempel. Jadi kalau kita udah masuk di ikhlas, walaupun ada bahagianya, tapi ada tantangan yang mesti hati-hati. Ada monyet-monyet yang mengambil kita punya kewarasan. Apa? Ada 2 kebablasannya. 1, merasa dirinya adalah wakil Tuhan satu-satunya. Aduh. Dia tahu surga neraka, dia tahu matinya orang, dia menghukum-hukum orang. Keplesetnya di situ. Atau orang yang titik ikhlas, dia bisa terpleset jatuh ke bawah lagi, menjadi orang yang tenang aja, toh juga gue udah masuk ikhlas, tinggal tunggu aja. Dia pasif menjadi manusia. Udah aman posisinya? Belum. Tapi setengah perjalanan spiritual sudah masuk. Surat 67 ayat 1-2, kalau kita lihat hidup dan mati itu jadi setara orang yang ikhlas. Saya hidup, saya mati, ya udah, dekat-dekat aja, siap-siap aja. Ketika orang sudah siap-siap antara hidup dan mati seperti berdekatan waktunya, dia menganggap bahwa diri dia sepanjang hidup itu dia menciptakan sebuah cerita tentang dirinya. Dia memiliki sebuah cerita yang bisa diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya. Kenapa dia berani mengatakan gitu? Karena tubuh yang dipinjam oleh Allah yang menciptakan kita dalam bentuk fisik, ini adalah kitab-kitab dia yang berwarna-warni. Bagus deh. Kitab tubuh manusia adalah kitab orisinalnya. Kalau Al-Quran, ini kitabnya Allah. Kitab pelajaran. Kalau buku hukum, ini buku hukum Allahnya, ada hukum lainnya. Tapi kitabnya kita mana? Orisinalnya. Ini Suraya, ini bentuknya. Tetapi yang dilihat apanya? Mulutnya, tangannya, kakinya selaras atau tidak. Nggak cuma jago ngomong. Itulah ya sebetulnya ya, betul itu ya yang Om Taufik bikin buat ketika tangan dan kaki dikunci begitu kan ya. Jadi itu kan dari ayat kan gitu Om Taufik. Nah, itu surat Yasin.
Ketika mulut, tangan, kaki ditutup. Mm-mm. Nanti kita akan masuk ke sana. Wow. Jadi orang yang masuk ke ikhlas ini seperti ibaratnya sekolah. Dia merasakan banyak hal, tetapi dia tetap kuat. Dia merasa sengsara dalam hidupnya, dia melarat hidupnya, dia banyak mengalami goncangan hidupnya, tetapi dia tidak menjadi manusia pasif, dia malah justru melihat sisi pembelajaran hikmahnya, terus dia bangkit secara spiritual. Kalau urusan hikmah dan bangkit dan takdir yang kemarin kita bahas, menjadi karakter manusia ideal versi Al-Quran, fase ikhlaslah yang bisa menjelaskan kemarin. Tapi untuk mencapai keikhlasan di lapisan ke-6, ada jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini juga masih belum stabil. Bisa ketarik menjadi sok tahu, bisa juga ke bawah menjadi pasif. Kenapa menjadi aktif, bagus, misalnya orang yang ikhlas? Karena dia tahu bahwa setiap kesulitan ada pertolongan. Jadi ketika dia berharap ada pertolongan dan bergantung sepenuhnya hidupnya terhadap sifat-sifatnya Allah yang dia mau uji cobakan. Karena kita juga menguji Allah kan. Bukan cuma Allah menguji kita. Kita pun menguji Allah. Apakah betul ayat-ayat ini bekerja untuk tubuh saya? Apakah ayat Quran yang tertulis memang bekerja untuk tubuhku? Karena ini ada persoalan dua hal. Tuhan menguji kita, pasti. Tetapi bagaimana kita berani menguji ayat-ayatnya, itu perlu ilmu. Ilmunya apa? Hati yang bersih. Oleh karena itu, hati harus terus bekerja. Hati ketika bekerja, dia mulai punya rekaman. Ketika dia merekam, takutnya yang negatif, positif, yang jelek, baik kan dia pasti nempel-nempel tuh. Kita harus punya filter. Filternya itu supaya kotoran hati itu tidak melekat. Saya pernah cerita sama Nas, waktu saya masih di Bagus Kuning Pelaju, otakku mulai merekam ketika umur 3 tahun dan posisi sedang duduk sama papa di depan Bagus Kuning 116, mau foto, terus otak saya ngomong gini, nah sekarang udah mulai ingat ya. Terus saya langsung lihat ke pohon besar, kemudian saya lihat sekelilingnya, saya udah bisa ngeliat. Dan itu rekamannya ada sampai sekarang. Nah, sekarang udah ingat, tapi suaranya sendiri. Nah, sekarang udah ingat ya. Langsung deh, tung. Kayak dibuka, tung. Jadi, perjalanan spiritual itu tergantung. Kalau memang tugasnya harus seperti itu, cara mainnya pasti akan berbeda. Betul. Mau seperti itu, nggak bisa. Karena setiap orang beda tugasnya. Jadi nggak usah iri-irian. Betul. Ini bukan pembagian permen, bukan pembagian permen. Ini obat, ini obat. Jadi kalau Anda sakit, misalnya Anda sakit kanker gitu ya, kemudian nunggu nih, lagi nunggu di ruang tunggu di depan mau masuk ke ruang dokter. Jadi nggak usah cek double check, menurutku ya, nggak usah cek double check sama sesama pasien. Resepmu apa? Jadi walaupun sama-sama jenis kanker, lokasi di organ dan stadium, belum tentu obatnya sama. Betul. Ingat ya, ini pengobatan jiwa sama kayak pengobatan penyakit apapun. Jadi di dalam logika tuh mesti ditancepin tuh. Walaupun penyakitnya sama, organnya juga sama, jenisnya tuh sama, tapi obatnya belum tentu sama. Oke? Kadarnya belum tentu sama. Obatnya belum sama, kadarnya belum tentu sama. Respons tubuhnya juga belum tentu sama. Ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang sekali dikasih misalnya obat anti kanker, apa namanya Nas? Kemo. Ada yang sekali langsung mati, ada yang 10 kali hidup. Itu ada anakku, Syar, nonton dia. Oke, kita sudah mengerti yang lapisan ke-6, masuk ke lapisan ke-7. Makin dekat dengan sumbu.
deg-degan. Dia adalah jiwa yang tidak pernah menyerah kalah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi ketika dia jatuh bangun, dia merasakan landasan jalanan jatuh bangunnya itu, dia bisa menerima. Taslim. Taslim ini adalah satu kondisi stasiun yang jiwa manusia menerima keadaannya dengan berserah diri kepada Tuhannya. Istilah yang paling dekat adalah inilah yang disebut kematian di padang taslim. Istilah Islam ternyata bukan agama. Islam yang dimaksudkan di sini adalah berserah diri. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah KTP-nya Islam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Dia berserah diri. Cross check kembali. Iya. Cross check kembali. Jangan-jangan dia masih kafir, karena kafir itu kafir itu adalah suku bahasa cover, tertutupi. Kafir itu tertutup. Kafirun tuh bentuk jamaknya. Kalau Inggrisnya tuh cover. Jangan-jangan dia KTP-nya Islam tapi masih tertutup. Hatinya belum berserah diri gitu loh. Dan satu proyek percontohan yang dikasih tahu di Quran mengenai padang taslim itu adalah surat 41 ayat 11. Boleh baca sebentar, cepet Nas. Mama Ayah, cepetan. Oke, langsung aja. Ketika langit dan bumi menghadap Allah dengan sukarela, Allah memberikan informasi begini, kamu mau datang dengan dipaksa atau kamu mau datang dengan sukarela? Allah nanya sama langit sama bumi. Jadi artinya, langit sama bumi kondisi pada saat itu belum ada. Terus langit dan bumi mengatakan, saya akan menghadap Allah dengan sukarela. Surat 41 ayat 11. Menghadap kepada Allah hatinya, berserah diri secara sukarela, inilah masuk ke dalam stasiun taslim. Saya mencari Tuhan di umur 35 tahun sampai hari ini 61 tahun. Saya bertanya, Tuhan, kamu di mana? Saya harus membuktikan rasa itu karena rasa itu belum ada di umur 35. Jadi, ini menjadi bagian pembuktian yang harus dijalankan oleh teman-teman sekalian. Kita masuk ke lapisan ke-8, tawakal. Perjalanan spiritual di lapisan ini adalah perjalanan spiritual yang sangat menyentuh sekali karena jiwa kita sudah sujud, tersungkur bersama dengan Allah. Tersungkur, orang tersungkur tuh kayak udah jatuh. Iya. Udah gitu. Gitu kali ya. Maksudnya udah yang meluk. Iya. Nggak tahu. Iya. Jiwanya sudah sujud dan tersungkur. Nggak cuma sujud, kalau sujud bisa bangun lagi. Ini sujud tersungkur udah. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Iya. Gitu ya. Iya. Dia menyadari jiwanya itu tidak punya apa-apa. Hakikatnya cuma satu. Saya mau sesuai dengan sifat-sifat Allah ada di dalam jiwa saya. Dia melihat dengan mata dia. Hidup ini seperti fata morgana. Dia tidak terkesima. Konsep berpikirnya sudah sampai di situ. Yang ditantang di orang yang tawakal adalah konsep berpikirnya fata morgana. Dia melihat bahwa kehidupan ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia yang harus mengendalikan. Karena kedekatan relasi hubungan manusia dengan Tuhan, bahwa kita sudah dipakai oleh Tuhan sebagai instrumennya. Jadi Tuhan pakai mulut saya, tangan kaki saya
untuk menjelaskan nih ayat-ayat hari ini nih seperti ini. Apakah saya orang terpilih? Enggak juga, enggak gitu cara berpikirnya. Saya nggak mau masuk ke sana, terserahlah. Tetapi proses itu dijelaskan di tawakal. Karena ada beberapa orang juga sedang melaksanakan misi jiwanya masing-masing, dipakai sebagai instrumen dengan cara yang berbeda. Karena ayat itu bukan hanya kalam ilahi yang ada di kitab suci. Betul. Jadi ada yang memang membawa kalam ilahi, ada yang praktek langsung, ada yang berjuang di hutan Kalimantan menjaga hutan, menjaga itu juga dipakai binatang. sama Allah. Dipakai. Mereka yang menjaga supaya bumi tidak rusak, mereka yang menjaga di mercusuar, mereka yang menyapu di jalanan supaya orang bisa bekerja dengan baik. Itu orang yang tawakal. Jadi jangan sombong mentang-mentang megang Quran, ngerti Quran, terus ngerasa paling privat hubungannya. Lupakan. Kesembilan, fana. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Penyerahan total. Ego untuk kepuasan sendiri dipuji udah nggak ada. Hancur, lebur, jadi abu. From dust to dust. Dari debu menjadi debu, gitu ya. Sumber cahaya tinggal selapis lagi. Tawakal itu adalah kunci terakhir yang digunakan manusia ketika mau ketemu sama ilahi. Seperti binatang namanya laron. Iya. Laron itu kalau ada cahaya, Iya. Jadi yang fana itu bukan kita, tapi apa yang nampak itu fana. Dikisahkan di dua terompahnya Musa. Hai Musa, inilah aku. Api itu berkata di surat Toha ayat 12. Dia melepaskan terompah, artinya apa yang dia lepaskan? Egonya. Jadi jiwanya yang ketemu sama Tuhan, Musa. Makanya ketika fisiknya ketemu, pingsan Musanya. Pembuktian harus ditunjukkan. Bukan cuma hasrat, kepengen kayak Mbak Aya, kepengen kayak Mbak Nas. Nggak bisa. Yang namanya hasrat itu harus ada pembuktian untuk membuktikan bahwa saya adalah cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai manusia, bisa menjadi corongnya Tuhan. Maksudnya corong kebaikan ya, corong kebaikan. Ini versi saya karena itu memang misi saya. Tapi jangan lupa, tukang sapu jalanan itu misi. Betul dong. Betul, itu membawa ayat yang di kitab suci tentang kebersihan dan dia dipakai sebagai alat. Penting nih untuk dipahami. Terus jangan suka ngiri dengan kehidupan orang. Jangan suka pengen. Jangan jadi orang tuh kepengenan karena bahaya. Kalau nanti dikasih, belum tentu sanggup ngejalanin kehidupannya dia. Jadi contoh bahwa bukti itu ada di bangsa Jepang yang kemarin sempat dibahas. Cuman kurang ini aja, kurang apa Nas? Kurang syahadat. Kurang syahadat. Tapi pengalaman fana ini yang bisa kita lihat dari cerita Mi'raj. Jadi sepertinya kalau menurut apa yang dikatakan di Quran, jadi perjalanan Mi'raj itu bukan hayalan, bukan imajinasi, fantasi, halusinasi, bukan. Pembuktian yang bisa dia rasakan, kemudian dia bisa kedekatan itu ada, tapi dia masih hidup. Yang jalan apanya? Jiwanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena hasrat, dia akan dapat Mi'raj itu kalau dia bisa membuktikan atau menunjukkan manfaat itu di hablum minanasnya. Betul. Makanya hablum minanasnya ini sesuatu pekerjaan yang paling sulit menjadi manusia. Karena Allah mengatakan dalam Quran, ketika kamu beres urusan semuanya, kamu akan menemui aku. Dan ke-10 lapisannya adalah buahnya apa? Setelah kita bisa menjalankan itu. Buah daripada fana atau tawakal adalah mahabbah. Mahabbah itu apa? Penyingkapan, tabir, hijab manusia
Sidratul Muntaha. Tempat tahtanya Allah. Iya, Perhatikan sumbu. iya. Kelihatan ya? Dia Sidratul Muntaha, kalau dianalogikan lilin, inilah sumbunya dia. Nih. Kita cuma cahaya, lihat nggak? Ada ring di luar. Iya. Nyampe ke sumbu. Kalau Mas bisa Ais, nyampe ke Mas sumbu. Ais, happy birthday to you, Mas Ais. Ini yang disebut sebagai batas eksistensi. Dan yang mengatakan tadi surat 17 ayat 70 Al-Isra bahwa hierarki manusia yang paling tinggi, malaikat tidak bisa sampai di sini. Hanya manusia. Makanya dikisahkan ketika malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad, dia berhenti di lapisan dan Muhammad naik sendiri. Itu menunjukkan hierarki manusia sebagai makhluk mulia, makhluk yang diberikan akal budi untuk menjadi rahmatan lil alamin, harus dikerjakan. Kita yang mengelola bumi, kita mengelola semuanya. Iya. Kalau potensi baiknya kita naikkan, potensi buruknya kita kecilkan. Jadi manusia itu adalah esensi dirinya sendiri. Jadi esensi itu yang sebetulnya harus dihidupkan ya. Esensi dia sendiri harus dihidupkan. Banyak manusia zaman sekarang esensinya mati. Balik menjadi lebih primitif. Betul. Gontok-gontokan. Kita tidak bisa menjadi makhluk yang lebih beradab. Karena yang menjadi pembelajaran dari 10 malam, 10 aksi, 10 tahapan ini adalah diceritakan di Quran melalui perjalanan 25 nabi. Semua nabi melakukan perjalanan spiritual dengan cerita yang berbeda-beda yang melekat pada tubuhnya sesuai zamannya, sesuai tantangannya. Iya. Nas boleh buka surat 12 ayat 111. Ini harus dibuka karena sebagai penutup, sebagai pembelajaran bagi kita semua. Mama Surat Ayah 12 Yunus. Aku mau baca doa soalnya. Ya, surat 12 di surat Yunus ini adalah tidak ada kekhawatiran dan rasa sedih karena kita tahu pembelajaran mengenai 10 tahapan, 10 kegelapan malam ini dilakukan oleh 25 nabinya Allah. Ini merupakan satu pelajaran. Jadi hadis yang sahih ada di dalam Quran itu sendiri. Tertulis dengan jelas surat Yunus ayat 111. Silakan dibuka, silakan direnungkan, silakan untuk diresapi. Ketika masuk ke dalam esensi yang dekat, silakan buktikan. Karena Allah suka dengan manusia yang senang membuktikan, mencari dia. Karena manusia yang di titik fana ini adalah manusia yang sudah terbebaskan dari penderitaan. Penderitaan apa? Rasa khawatir, rasa cemas, dan juga rasa sedih. Dia menjalankan hidup setengah-setengah tawar. Sedih, gak lama-lama balik. Senang, gak lama-lama balik. Biasa-biasa. Latazan. Susu. Latazan. Jangan sedih. Silakan, Nas. Baik. Untuk menutup 10 malam pertama ini, maka yuk kita doa sama-sama ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Musabibal asbab. Ar-Rahmanirrahim Rahimal Mu'minuna wa munzilal kitab Malik yaumiddin mulkuhu la yufna wa huwa sari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan abdu mutawakkilu ila rabbil arbab wa iyyaka nasta'in wa inna budi ila ro'ahu maulahu fil ardi wa huwa sari'ul hisab. Ihdinas siratal mustaqim hidayatan abduka Dawuda lazi sa'altah ya holkihi
ni'mahu ilahu wal awab siratal ladzina an'amta alaihim mina nabiyina wasyidikina wasyuhada'i solihinal asbab khairil makdubi alaihim kafaratul mujahiduna min ukbatis sawab walad dolin allazina ada dabtahu afala ya'rifuna bab liyafiru lahu